Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, dan terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Dari bacaan tadi, ada yang tahu tidak arti dari makhluk hidup atau pengertian dari makhluk hidup? Makhluk hidup adalah jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Tadi, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu tuh bernafas, tumbuh, makan dan minum, berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu, apakah air itu termasuk makhluk hidup? Termasuk atau bukan? Air itu tidak termasuk makhluk hidup. Air itu adalah wujud benda cair. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan kembali tentang wujud benda cair. Makhluk hidup itu bernafas, misalnya manusia bernafas, tumbuhan bernafas, hewan juga bernafas. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dari yang kecil hingga ke yang besar, dari yang biji-bijian jadi tanaman, begitu seterusnya. Kemudian ada makan dan minum. Makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Untuk apa? Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energi. Karena kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan energi untuk beraktivitas. Jadi kita memperoleh energi itu dari makan dan minum. Berkembang biak itu adalah menghasilkan atau memperbanyak keturunan sejenisnya. Misalnya sebagai contoh, pada perkembangbiakan pada hewan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak pada hewan itu banyak sekali. Ada yang bertelur, beranak, melahirkan. Ada juga yang mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis ialah perubahan wujud. Kemudian ada lagi hewan yang mengalami perkembangan, misalnya pada katak. Perkembangbiakan pada katak itu dimulai dari telur. Kemudian telur menetas menjadi berudu. Dari berudu kemudian berubah menjadi katak berekor. Dari katak berekor kemudian menjadi katak dewasa. Berudu di sini itu sama saja dengan kecebong. Nah, untuk selebihnya silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan yang ada pada tema 1. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke tema 2, yaitu pembahasan pertama tentang dongeng. Ada yang ingat apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan hayalan. Dongeng ini adalah cerita fiksi. Unsur-unsur pada dongeng itu ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Tema itu apa sih? Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng.
Kemudian ada latar. Latar itu bukan halaman rumah, tapi latar di sini adalah setting atau tempat kejadian atau suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra tersebut. Kemudian ada alur. Alur itu merupakan jalannya cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya, tokoh pada cerita Sura dan Buaya. Tokohnya adalah ikan sura dan juga buaya. Kemudian ada yang namanya penokohan. Penokohan ini merupakan watak atau karakter tokoh. Jadi dalam penokohan ini menggambarkan sifat-sifat dari si tokohnya ini bagaimana, baikkah, jahatkah, atau licik gitu. Kemudian ada yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, yang ketujuh itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Setelah mengingat kembali tentang dongeng, kita akan mengingat lagi tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan juga narasumber. Pertanyaannya adalah, siapa itu pewawancara dan siapa itu narasumber? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat tentang pertanyaan dari wawancara. Nah, selanjutnya sebelum melakukan wawancara, kita harus menyusun terlebih dahulu tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita ajukan kepada narasumber. Nah, pada saat membuat pertanyaan untuk wawancara, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan juga kapan. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu yang dimaksudkan bisa keadaan ataupun perbuatan. Kemudian siapa biasa digunakan untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Kemudian ada kapan itu biasanya untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Ada di mana itu untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kemudian mengapa untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa. Ada juga bagaimana fungsinya adalah untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Ada biasanya yang terakhir itu adalah berapa ini fungsinya adalah untuk menanyakan jumlah banyaknya atau satuan. Misalnya, berapa harga lukisan ini? Dalam wawancara ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan ada juga beberapa hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, misalnya hal-hal yang perlu kita lakukan ketika wawancara itu adalah: pertama, mengutarakan tujuan wawancara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Dan yang tiga adalah memberi salam. Sedangkan hal yang tidak perlu dilakukan ketika wawancara itu adalah mengajukan pertanyaan dengan panjang lebar. Sekian kisi-kisi dari Bu Guru, dan untuk sisanya silakan kalian pelajari tentang perubahan wujud dari cair ke beku, dari beku ke cair,